Sintayong puji debut Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Poin tambahan timnas Indonesia di ranking FIFA. Faktor skuad Garuda ditahan imbang Palestina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ivar Jenner dan Rafael Struijk debut, Sintayong beri pujian. Nama Rafael Struijk dan Ivar Jenner menjadi pusat perhatian pecinta sepak bola tanah air usai melakoni debut kala menghadapi Palestina. Meski gagal membawa timnas Indonesia meraih kemenangan, sang pelatih Sintayong pun tak ragu memberikan pujian kepada kedua pemain keturunan yang telah menjadi WNI sejak bulan lalu. Sebagaimana diketahui, dalam pertandingan itu Rafael Struijk menjalani debutnya dan bermain sebagai starter sejak menit awal. Pemain Ado Den Haag itu bermain selama 45 menit dan mampu mencuri perhatian berkat determinasi serta kemampuan adaptasinya bersama skuad Garuda. Sementara Ivar Jenner diturunkan pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-71. Selepas pertandingan, Sintayong menilai penampilan kedua pemain tersebut sudah cukup apik, sebab keduanya mampu menjalankan arahan yang diterapkan pelatih asal Korea Selatan itu. Sintayong menilai Ivar Jenner dan Rafael Struijk bakal semakin berkembang. Pasalnya, Ivar masih berusia 19 tahun, sementara Rafael baru menginjak usia 20 tahun. Rafael dan Ivar memang debut pertama kali sebagai pemain timnas Indonesia. Sangat baik. Mereka masih muda dan jauh-jauh datang ke Indonesia. Mereka menunjukkan apa yang harus ditunjukkan di pertandingan kali ini, ucap Sintayong dalam konferensi pers. Sementara itu, pujian untuk Rafael Struijk juga datang dari akun Twitter @ft_idn. Akun tersebut menilai Rafael Struijk mampu menjadi pembeda di lini depan timnas Indonesia. Bahkan debut pemain Ado Den Haag itu mengingatkan netizen Indonesia dengan debut Elkan Bagot bersama dengan skuad Garuda pada 2021 silam, kalau skuad Garuda menjalani laga persahabatan kontra Afghanistan. Faktor timnas Indonesia ditahan imbang Palestina. Pertama, gagal maksimalkan peluang. Gagal memaksimalkan peluang menjadi faktor utama skuad Garuda harus ditahan imbang Palestina dengan skor 0-0. Perlu diketahui, timnas Indonesia mampu tampil menekan sejak menit awal pertandingan. Tercatat, skuad asuhan Sintayong mengkoleksi 8 shot on goal. Namun dari 8 itu tidak ada yang bersarang ke gawang Palestina. Terlihat Asnawi dan kolega seakan-akan tidak tenang ketika mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Hal tersebut tentunya wajib dibenahi Sintayong. Terlebih, timnas Indonesia akan menghadapi Argentina pada Senin 19 Juni mendatang. Kedua, Dimas Derajat buang-buang peluang. Penyerang Persikabo 1973 itu sejatinya mendapatkan sejumlah kesempatan untuk membawa timnas Indonesia menang atas Palestina. Salah satu peluang emas yang dibuang Dimas Derajat tercipta pada menit ke-40. Kala itu, Dimas menerima operan dari Ricky Kambuaya. Alih-alih melepaskan tembakan di dalam kotak penalti, Dimas Derajat malah menggocek pemain Palestina sehingga peluang itu pun terbuang sia-sia. Sebab Palestina berhasil menunjukkan permainan bertahan yang sangat apik. Kedua, performa apik kiper Palestina. Kiper Palestina Rami Hamadeh tampil gemilang di bawah mister gawang pada laga kali ini. Bagaimana tidak, Rami Hamadeh mampu mementahkan peluang-peluang emas timnas Indonesia sejak menit awal pertandingan. Tercatat dia berhasil mengamankan 8 shot on target yang dicatatkan timnas Indonesia. Bahkan 2 peluang emas Dimas Derajat di awal babak pertama berhasil diamankan kiper Jabal Al-Mukaber ini. Selain itu, sepakan keras Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk yang juga berhasil ditangkap oleh Rami Hamadeh. Update ranking FIFA, poin tambahan timnas Indonesia. Nasib timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi perbincangan publik tanah air usai ditahan Palestina dengan skor 0-0.
Jawabannya, tim Merah Putih masih belum beranjak dari peringkat 149 dunia. Sebelum menghadapi Palestina, timnas Indonesia memiliki torehan angka 1046,14 poin. Hasil imbang dari Palestina pun membuat timnas Indonesia meraih tambahan poin sebesar 1,77 angka. Artinya tim asuhan Sintayong itu kini mengkoleksi 1047,91 poin. Raihan poin tersebut tidak cukup untuk menggeser Liberia yang bertengger di peringkat 148 dunia. Pasalnya, Liberia memiliki catatan angka sebanyak 1049,94 poin. Meski begitu, timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk meraih poin saat menghadapi Argentina di laga kedua FIFA Matchday bulan ini. Sebagai informasi, jika berhasil mengalahkan Argentina, maka timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 9,55 poin. Akan tetapi untuk mengalahkan juara Piala Dunia 2022, tentu merupakan tugas yang berat meski dalam sepak bola semua hal bisa saja terjadi. Terlebih Argentina berpotensi untuk menurunkan skuad kedua di laga tersebut. Bahkan jika berhasil menahan imbang Argentina, skuad asuhan Sintayong bakal mendapatkan poin yang bisa dibilang cukup tinggi, yakni 4,55 poin. Beruntungnya jika kalah dari Argentina, maka timnas Indonesia hanya akan dikurangi 0,45 poin di ranking FIFA. Pengurangan angka tersebut jelas tidak akan berpengaruh terhadap peringkat timnas Indonesia.